Dunia ini tempatnya bekerja, dunia ini tempatnya semuanya. Begitu kita mati sudah tak bisa lagi sholat. Begitu kita sudah mati tak bisa lagi sedekah. Begitu kita mati tak bisa lagi puasa. Begitu kita mati tak bisa lagi ikut majelis taklim al-hikmah, tak bisa lagi. Dibaca dalam Al-Quran, dalam surah Yasin juga banyak disebutkan. Coba ya, baca dalam surah Yasin. Sekarang ini jutaan manusia lagi menghadap kepada Allah di kuburan, minta supaya dikeluarkan dari kuburan walaupun sedetik. Mereka mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin musamma la atasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kasih aku satu detik aja. Untuk apa? Supaya aku keluar dari alam kubur ini ke alam dunia. Untuk apa? Supaya aku bersedekah. Sedekah bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa, untuk watasadaqah, agar aku bisa sedekah. Karena sedekah yang kita lakukan di dunia itu bisa membentengi kita dari azab kubur. Orang yang banyak sedekah di kuburan gak diazab, malah dipanggil banyak kawannya dalam kuburan. Orang sekarang ini gak percaya kalau ada azab kubur. Azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Kenapa? Kenapa ada? Dan apa dalilnya kalau itu ada? Ibu pernah belajar, kita habis sholat, selesai membaca tasawuf akhir, ibu ketika sholat selesai membaca fil alamina innaka anta hamidum majid. Apa yang dibaca? Ada yang pernah ngaji coba? Apa yang disampaikan ustaznya ketika kita habis sholat asar? Ketika kita habis sholat asar tadi, kemudian pada tasawuf akhir fil alamina innaka anta hamidum majid. Apa yang kita baca? Doa yang disunahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Dia tidak langsung salam. Dia tidak langsung salam. Apa yang dibacakan? Ada 4 doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnati masyihid dajjal. Ada yang hafal bu? Boleh tak paham bahasa ini? Belum lagi, oke. Jadi habis sholat, ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatun thayyibatun, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, saya pakai sayyidina boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Saya pakai sayyidina. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka anta hamidum majid. Sunnahnya itu jangan langsung salam. Apa yang dibaca? Baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnati masyihid dajjal. 4 yang Rasulullah berlindung sebelum dia salam. Apa itu? Berlindung dari azab kubur. Yang kedua, berlindung dari azab jahannam. Yang ketiga, berlindung dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Yang keempat, berlindung dari dajjal, masih dajjal. Apa itu dajjal? Oh, dajjal masih lama lagi, Pak. Jangan
ini luar biasa ya. Dia positif apabila digunakan itu yang baik, dan dia akan menjadi negatif apabila tidak dimanfaatkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi 4 doa. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini kaji pertama. Mudah-mudahan pengajian kita pertama ini mungkin bunda kita dalam menjadi kalimah hikmah. Kedepannya saya siap untuk mengajar, ya. Harinya ditentukan minggu berapa, karena kita juga punya jadwal yang lain nanti disepakati. Insyaallah apabila waktu luang saya akan manfaatkan waktu itu untuk memberikan ilmu, berbagi ilmu, bersedekah ilmu kepada kita bersama. Cuma yang dilakukan Allah, Bu, dalam sholat ini kita mau masuk sholat, syarat sah sholat itu apa yang kita lakukan untuk agar sholat kita itu sah? Syarat sah sholat itu wudu. Sama kalau kita mau masuk rumah, kita tidak bisa masuk rumah kalau nggak ada kunci rumah. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Dan kaji kita hari ini, sore yang singkat ini, saya akan membahas tentang wudu. Karena banyak sholat yang kita lakukan batal karena wudunya tidak sah. Ibadah yang lain akan menjadi batal karena wudunya tidak sempurna. Jadi kajian yang pertama yang harus diulang-ulang adalah bagaimana agar wudu kita itu menjadi sempurna. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wudu ini ibadah sunnah. Wudu ini merupakan ibadah sunnah Nabi. Para nabi terdahulu tidak pernah putus dari wudunya. Para alim ulama juga tidak pernah putus dari wudunya. Ketika dia batal wudu, dia langsung mengambil wudunya dan dia tetap dalam kondisi suci dan bersih. Dan wudu ini merupakan ibadah wajib kalau kita mau melakukan ibadah sholat. Kalau kita mau ibadah sholat, maka kita harus melakukan wudu. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Taqribul Qaul al-Hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-shalah," barang siapa yang berwudu untuk niatnya salat, fa ahsanal wudu, kemudian dia sempurnakan wudu. Apa itu wudu yang sempurna? Wudu yang sempurna harus lengkap syaratnya. Harus lengkap mana yang fardu atau mana yang wajib. Dan yang kedua, dia harus tahu mana yang sunnah dalam wudu. Lengkap syaratnya, lengkap mana yang fardu atau yang wajib. Yang ketiga, dia tahu mana yang sunnah yang harus dia kerjakan. 3 syarat wudu supaya wudunya sempurna. Saya ulang, yang pertama harus tahu ya syaratnya. Yang kedua harus tahu membedakan mana yang wajib atau yang fardu, mana yang sunnah. Kemudian qama ila sholati, setelah berwudu dia salat. Setelah berwudu dia salat. Apakah salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah wudu, ataukah sholat sunnah qabliyah kemudian dia sholat fardu? Apa kata Rasulullah, wa innahu yakhruju min khati'atihi kayawmin waladathu ummuh. Orang yang menyempurnakan wudunya untuk sholat, kata Rasulullah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, akan keluar dari badannya, dan dia akan dalam kondisi bersih sebagaimana dia keluar dari rahim ibundanya. Jadi bukan puasa saja yang kita keluar bersih, wudu. Wudu itu ibadah yang paling utama. Wudu itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh wudu itu sembarangan. Nah, ini bunda kami yang sudah pernah ngaji, saya tanya, kira-kira wajib wudu itu ada berapa anggota yang wajib dibasuh atau fardu dibasuh, itu ada berapa? Yang wajib dibasuh, yang wajib saja, yang wajib
wajib dibasuh. Kira-kira apa sih? Yang wajib dibasuh, yang fardu, yang wajib ada berapa? Cuci tangan, terus yang lain kumur-kumur, terus masukkan air ke dalam hidung, namanya al-insya, kemudian cuci muka. Itu yang wajib. Nah, ini kita ngaji. Nah ya, supaya kita tahu mana yang wajibnya, mana yang sunnah. Kalau yang wajibnya ada nanti dalam surah Al-Maidah, dan dicatat rumah pulang tengok surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak salat, apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Apabila kamu hendak salat, apa kata Allah? Faghsilu wujuhakum. Yang wajib itu membasuh muka, mencuci muka. Dia wajib. Wajibnya saja. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, bukan siku sampai ke tangan. Dan kebalik, mana sekarang orang wudu terbalik? Karena di rumahnya ada keran, dari tangan dari siku berubah ke tangan. Itu terbalik namanya. Jadi dari ujung kuku ke sikunya itu kata Allah. Tak bisa diganti. Jadi kalau kita sungsang, nah, banyak orang wudu hanya disiram sikunya saja, sikunya saja. Jadi dari ujung tangan sampai ke siku. Itu yang wajibnya ketiga. Faghsilu aydiyakum ilal aydiyakum ilal, kemudian wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga, menghapus sebahagian kepala. Apa itu sebagian kepala? Boleh telinga. Telinga itu bagian dari kepala. Makanya ada orang berwudu, kadang dibukanya dihapuskan kepala langsung ke telinga, sekali hapus saja. Ada yang demikian. Ada yang kita macamnya sapi begini satu kali, 3 kali, 1, 2, 3, kemudian kali mana? 1, 2, 3. Yang sini juga 1, 2, 3. Itu kaji kita dulu. Ya, ada juga yang dia lakukan seperti ini. Diambilnya air, kemudian dihapuskannya ke kepala, kemudian ke telinga dia. Ada yang begitu lurus. Itu boleh karena telinga bagian dari kepala ini. Baik. Kemudian yang keempat, anggota yang wajib, yang fardu, apa itu? Kaki. Wa arjulakum ila ka'baini. Kakimu sampai ke mata kaki. Ada orang wudu kadang disiramnya dari betisnya ke bawah. Sakit pinggangnya, dididikannya kakinya di keran itu ada begitu banyak kan? Hanya disiram-siram gitu. Itu tidak disiram, tapi dicuci. Dicuci. Perintah Allah disuruh baghsilu, cuci aja, dikusuk kaki itu, jemari itu di sela-sela. Nah, nanti kita pelajari. Insyaallah minggu yang akan datang nanti kita pelajari bagaimana tata cara wudhu yang sempurna. Sekarang ini saya menyampaikan apa fadilah daripada wudhu tersebut. Orang yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, kata Rasulullah, innahu yakhruju min khati'atihi kama kayyumin waladan umur. Barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, lengkap dengan fardunya, lengkap dengan sunnah-sunnahnya, maka dia seperti keluar dari rahim ibu, bersih, dia tak berdosa. Jadi wudhu ini ibadah, bukan sholat saja ibadah, wudhu juga ibadah. Bahkan wudhu ini kalau dia tidak sempurna, sholatnya tidak sah, batal sholat. Kalau wudhunya tidak sempurna, maka batal sholat. Maka ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat, 20 tahun dia sholat, namun sholatnya tidak mendatangkan manfaat sama dia. Tak ada manfaat. Faedahnya tidak ada sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, dikaji. Mungkin wudhunya yang tidak sah. Sebelum masuk bab sholat lagi, nanti kita pelajari. Insya Allah nanti akan saya buka tentang buku fikih sunnah, tentang sholat, tentang toharoh, wudhu, sholat dan semuanya yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan jemaah mau, kalau jemaahnya mau saya siap. Ada pula jemaah yang tak mau, nanti kan malas lah, mau inilah, mau itu.
sepakati, ketua majelis taklim al-hikmahnya sudah menginformasikan kita mengaji. Karena cuma ngaji ini yang kita bawa sampai akhirat. Apa dalilnya pula? Nah, sekarang orang ini mesti nanya dalil, mesti apa dalilnya? Apa dalilnya? Saya kasih dalilnya. Apa pula dalilnya orang untuk ilmu itu dibawa sampai akhirat? Dalilnya ada tidak ada. Yang pertama tadi anak yang soleh kan, anak yang soleh yang mendoakan, maka doanya itu akan dibawa nanti sampai akhirat masuk umur dan kita tetap jalan. Anak-anak kita yang kita didik, kita ini yang ngaji, dan mak Allah udah meninggal, tak apa-apa. Sekarang kita ngaji untuk mendoakan mak kita yang sudah meninggal, itu juga anak yang soleh. Kan itu kok. Nah, kemarin-kemarin saya nggak tahu, sekarang udah tahu habis sholat pertama yang kita doakan, jangan suami dulu. Karena suami ini, tentang silap segitu, dia tak mendoakan, kita jarang. Ya kan? Doakan dulu emak kita sama ayah kita itu. Dia udah meninggal, itu yang kita doakan. Allahumma firlah, Allahumma firlah. Gak pandai saya doanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni emakku ya Allah. Dulu aku bandel, dulu sekarang lama sama anak ini ya Allah. Katanya kan? Ya Allah, ampunilah dosa ayahku ya Allah. Itu doakan. Setelah itu baru suami, setelah itu baru anak-anak, setelah itu baru kerabat. Harus berurut dia. Saya mau bayar juga itu dulu mana yang kecil sampai yang besar tanggalnya kita. Nah itu juga dulu. Mana juga kita doakan ayah, mak, suami, anak, ya. Karena kita bisa sholat karena mak kita, kita bisa besar begini juga karena ayah kita. Jadi jangan lupa setelah habis sholat kita doakan dulu ayah dan mak kita supaya nanti di hari tua kita, anak-anak cucu kita itu mendoakan kita juga. Ya, baik. Apa dalilnya tadi ilmu tadi? Au ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ngajar. Saya ngajar. Ilmunya sampai ilmu dimanfaatkan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ibu mengamalkan, kemudian mempraktekkan sama anak, itu ilmu jariah ilmu. Saya sekarang ngajar. Kemudian sampai di rumah, bang wudhunya betul kayak gitu, wudhu salah. Kalau wudhunya nggak sempurna, sholat dan terima. Sama anak gadisnya juga itu, wudhu jangan begitu, itu salah wudhunya. Kalau salah kita wudhu sholat tidak sah. Sampaikan terus sama anak kita, ibu menyampaikan itu, ibu sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak nunggu jadi mama dede dulu lah, jadi ustazah, ya kan? Kita juga bisa nunggu menjadi mama dede susah. Jadi penceramah dulu baru nanti bisa mengajar, tidak. Ibu dapat dari saya, ibu sampaikan sama anak, ibu juga jadi ustazah untuk rumah itu. Jauh ya. Kemarin saya tanya bunda kita itu di rumah, anak cucunya apa surah apa kemarin, At-Takasur. Kemudian siapa yang ngajari? Nenek. Oh mama, tak neneknya. Nenek yang ngajari katanya. Berarti nenek mengajarkan ilmu sama cucunya. Itulah yang disebut dengan ilmu yuntafa'u bihi. Itu yang kita mau mati nanti. Tabungan tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, semua tinggal, suami tinggal. Kalau kita mati tinggal, tak ada. Kalau kita mati bu, tak ada suami ikut. Dia ikut lagu dia nggak bisa berlepas dari masuk dalam kuburan, nggak ada sejarahnya. Tak ada. Kalau udah mati, udah mati, sudah selesai. Sama dia cinta mati nggak ikut dalam kuburan, nggak ada ceritanya dulu. Dalam sinetron ya, itu pun tak ada sinetron, ya kan? Suaminya meninggal, sudah meninggal, ikut dia dalam kuburan, ada. Udah mati selesai. Apa yang kita bawa? Kain, kapan? Mahalkah harganya? Tidak semahal baju yang kita pakai. Mahalkah harganya? Tidak semahal jilbab yang kita pakai. Mahalkah harga kapan itu? Tidak semahal tas yang kita pakai. Mahalkah harga kapan itu? Tidak semahal handphone yang kita pakai. Dia murah. Ya kan, orang megang itu takut. Kalau kita megang kapan, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Ketakutan orang. Murah. Kemudian kita ditanam di mana? Kita dikubur di mana? Bukan di kuburan sendiri, kuburan tanah wakaf. Tanah wakaf. Jadi kita ini yang kita cari, yang kita apakan semua, begitu kita meninggal, dibungkus dengan kain yang paling murah,
yang didatangi orang hanya setahun sekali, itu pun kalau ingat anak cucu kita. Kapan itu? Mendekat Ramadan. Lagi arah sana ke makam mama sana. Jauh kali, udahlah nanti aja bensin mahal sekarang udah. Coba aja lah. Dan mamanya semua lalang, semua anak juga, semua tak terurus, ya kan? Dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah, yang ngaji ini ilmu bermanfaat. Jadi kalau ada pengajian, jadi ilmu yang didapat itulah yang disebut oleh Nabi al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang apa yang saya sampaikan sama anak. Kemudian hadis itu sampaikan sama anak kita, itu disebut ilmu yang bermanfaat. Dua, yang ketiga apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dimanfaatkan oleh orang banyak, sedekah tikar, sedekah mikrofon, sedekah sajadah, sedekah semen satu sak, sedekah keran air. Yang penting yang untuk masalah orang banyak, sedekah lampu supaya nampak. Yang penting untuk orang banyak itu disebut dengan sedekah jariyah, sedekah yasin. Kan orang sedekah yasin bukan? Yasinnya dibaca, setiap wirid yasin dibaca. Nah, ketika yasinnya itu dipakai, itu disebut dengan sedekah jariyah. Mengalir terus dia, tak berhenti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya Bu ya. Nah, itu namanya sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dimanfaatkan. Wakaf dan lain sebagainya, itu disebut dengan sedekah. Tiga yang kita bawa nanti kalau kita mati. Pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ibu dapat ilmu, sampaikan kepada anak, sampaikan sama cucu, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Baik, bunda kami yang kami muliakan. Kenapa wudu ini disebut dengan ibadah wajib? Apa fadilahnya? Yang pertama, bahwa wudu itu penghapus dosa. Itu menghapuskan dosa itu banyak. Di antaranya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat itu menghapuskan dosa. Kalau kita sudah tidak punya dosa, maka Allah nanti masukkan kita ke dalam surga. Kita ibadah ini bukan untuk dapatkan surga. Bukan. Ibu baca Quran, ibu ikut majelis taklim, baca Yasin, bukan mau dapatkan surga, bukan, untuk mencari ridho Allah. Ridho, kalau Allah sudah ridho, apapun Allah kasih sama kita. Jadi kalau orang itu sholat karena untuk dapat surga, belum ikhlas dia. Jadi aku sholat untuk mencari ridho Allah. Lalu ya, kita sholat untuk mencari ridho. Kita sholat bukan karena takut kepada neraka, bukan. Kita sholat untuk mencari ridho Allah. Karena kalau sudah Allah ridho, maka apapun akan Allah kasih sama kita. Sama kalau kita dulu waktu saya meminang Ibu Hajah Mulyasari, jawaban dari orang tuanya, Bapak ridho itu. Kalau sudah ridho semuanya pasti mudah. Tapi kalau enggak ridho, maharnya dinaikkan. Nanti pestanya harus undang keyboardnya pun harus yang mahal. Nanti pelaminannya juga harus yang ini, yang itu, maharnya juga banyak. Karena kemudian dia ridho untuk melepaskan anaknya. Tapi kalau dia ridho, sama kita sudah ridho, nah, apa sanggup maharnya? Itulah kau berikan insya Allah. Katanya begitu aja itu. Kalau sudah ridho, pasti apapun dikasih. Kita ibadah ini untuk mencari ridho. Baik bunda yang dimuliakan Allah. Yang pertama fadilah dari wudu adalah menghapus dosa. Apa dalilnya? Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Man nama ala wudu'in, Ini ada beberapa orang yang mengamalkan di majelis ini. Karena nampak dari wajahnya, tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dibuat-buat. Man nama ala wudu'in, barang siapa dia tidur dalam kondisi berwudu. Udah, barang siapa dia tidur dalam kondisi berwudu, fa'adrakahul maut, kemudian mati dia malam itu juga, sakit perut, kena angin duduk,
naik darah tinggi jatuh di kamar mandi waktu sholat tahajud atau buang air kecil. Wa huwa 'indallahi syahidun, orang yang berwudu ketika dalam kondisi mau tidur, kemudian datang malaikat mencabut nyawanya, fa huwa syahidun indallah, maka dia dihitung sebagai mati syahid. Berarti orang mati syahid dosanya dihapuskan Allah, dibuktikan dosa kita. Maka ini adalah amalan-amalan orang-orang tua kita dulu, orang ulama-ulama soleh terdahulu. Kalau mau tidur berwudu dia. Awak kira mau sholat dia enggak, dia mau tidur. Kemana Ustaz, nanti awak berwudu suami ganggu? Tidak, itu di luar dari masalah. Kalau ibu kemudian berwudu kemudian suami kemudian melayani, wajiblah melayani suami. Apa kalau bisa tidak? Berarti dia dalam melakukan hubungan itu dia dalam kondisi berwudu. Paham ya? Jadi kalau kita dalam kondisi berwudu ketika tidur, kemudian datang maut menjemput kita, bahwa syahidun indallah, maka dia dalam kondisi syahid nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan dosa. Itu fadilah utama daripada fadilah wudu. Ya, wudu ini fadilah yang pertama setara dengan orang yang mati syahid. Mati syahid itu susah. Harus berangkat dulu ke Palestina, ke Gaza, sana perang sama orang Israel dulu. Atau nunggu melahirkan, kemudian ketika melahirkan anak keluar, bluding, kemudian meninggal gitu. Itu juga mati syahid. Tapi siapa pula yang mau demikian? Ya, tak ada yang mau demikian. Ibu mau mati syahid, iya, aku melahirkan dulu. Ketika melahirkan kita meninggal, tak mungkin mau. Ya kan? Masih mau ke mall lagi, masih mau nengok SKH lagi ke sana jalan-jalan, kan tak mungkin. Jadi orang yang berwudu kemudian malamnya meninggal dan dia dalam posisi berwudu sama dengan orang yang mati syahid. Itu keutamaan daripada wudu. Baik. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a", barang siapa berwudu, ini masih kajian wudu supaya kita tahu bahwa fadilah wudu itu luar biasa. Man tawaddo'a fa ahsana wudu, kemudian sempurna wudunya. Sempurna wudu yang sempurna, dia tahu syaratnya, dia tahu mana wajib, mana yang sunnah. Kalau yang disebutkan jadi cuci tangan itu sunnah. Mencuci tangan itu sunnah. Sunnah Nabi. Kemudian berkumur-kumur juga sunnah. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi itu sunnah. Kemudian melakukannya 3 kali, cuci tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung 3 kali, itu juga sunnah. Itu sunnah dia. Kemudian ibu membasuh wajah. Membasuh wajah wajibnya sekali. Tapi ibu kenapa 3 kali? Sunnahnya 3. Oh ya. Jadi kalau saya wudu air tak ada, air cuma mati air, kemarau. Di daerah ini, daerah mana? Daerah Kulim ini kemarau, air semua tak ada. Ada di rumah cuma air aqua 1 botol. Kalau ibu wudunya ala wudu semua pakai kubur semua tak cukup. Jadi wudunya harus wudu yang wajib sah saja. Sahkah wudunya? Sah. Kalau seandainya tak ada air sama sekali, ini lebih baik untuk minum, karena kalau nggak minum saya mati. Bolehkah kita sholat? Boleh dengan menggunakan tayamum. Malam saya habis hubungan sama suami istri, nggak bisa lah saya nggak mandi. Bolehkah tayamum? Boleh tayamum. Kemudian sholat dia subuh. Ketika ada air baru dia ulangi dengan mandi wajib. Karena banyak yang tidak tahu gara-gara air tak ada, ya kan, lupa dia minumkan air, kemudian atau sayurnya mati, lupa dia ada air. Malam Jumat pula, ibadah pula, begitu pagi dia tak ada air. Apa yang dilakukan? Sebagian orang yang tak sholat subuh, masih orang tak ada air, alhamdulillah kalian tidur. Padahal kalau tidak ada air, boleh kata yang kemudian sholat subuh? Boleh. Mau nggak mandi juga nggak masalah. Ketika tidak ada air, mayat pun bisa ditayamumkan kemudian dikuburkan. Sekarang banyak mayat COVID
Yang meninggal karena COVID itu tak mungkin dimandikan. Yang mandikan nggak mau, takut ketularan COVID. Jadi apa yang dilakukan? Ditayamumkan. Tapi nggak mandi boleh apabila tidak ada air. Boleh. Ada mayat, kemudian nggak ada air, mati air semua, nyari air susah, sungai kering. Ini ada mayat mau dikebumikan, nggak bisa dimandikan. Apa yang dilakukan? Ditayamumkan dia, kemudian dikafani dia. Tayamum mengganti mandi, tayamum mengganti wudhunya. Boleh. Jadi kalau udah tahu ilmunya tidak akan susah. Dulu saya gitu juga, kalau dari Pekanbaru Medan naik busnya naik Halmahera. Supirnya marga utahur, nggak turun dia sholat subuh itu. Gawat ini supirnya ini. Kalau nggak mungkin bang sholat bang, sementara dia jam jemuran, nggak mungkin lah. Langkah jalan terus. Apa yang kita lakukan? Tayamum. Dengan mana? Dengan menempuh kursi yang ada di depan kita. Tayamum itu cuma dua anggota badan kita yang kita basuh. Apa? Yang pertama muka dan tangan saja. Kaki nggak usah kaki, gampang. Banyak orang kalau sudah jalan naik bus itu biasanya nggak sholat. Kenapa? Nggak bisa sholat, nggak ada air. Busnya nggak berturun. Kadang kita isi pakaian kotor, pakaian itu asal jangan kena najis maka boleh untuk sholat. Pakaian udah 2 hari bau, pakaian bau itu bukan berarti najis. Pakaian yang tidak boleh dipakai untuk sholat adalah pakaian yang terkena najis. Ibu baru masak, habis masak, kemudian masuk sholat, pakai aja tuh kena sholat. Karena kalau di Indonesia ini sholat harus mesti mukona. Karena dari dulu kita lahir, kalau kita anak perempuan sholat harus pakai. Bolehkah sholat pakai baju bu, pakai kupluk yang panjang? Boleh. Syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Bukan syarat sah sholat itu bukan mukena, bukan. Gak pakai mukena itu boleh. Asal menutup aurat. Ada jilbab yang panjang. Sekarang ada pakai apa namanya itu? Manset udah. Kakinya kayak mana? Kaki pakai kaos kaki udah cukup sholatnya. Gak pakai mukena, tidak syarat. Mukena bukan syarat sah sholat, tidak. Syarat sah sholat itu menutup aurat. Bangun ya. Jadi jangan nggak sulit. Baik. Barang siapa yang berwudu, kharajat khotoyahu, ini hadis yang kedua yang menerangkan. Kharajat khotoyahu min jasadi kama tahudu hatta tahudu min tahti al-fawari. Kita kalau berwudu sempurna wudunya, maka dosa-dosa kita yang akan keluar dari tubuh kita. Mulai dari mata, mulai dari telinga. Mata melihat tetangga, melihat yang tak elok-elok. Telinga mendengarkan gosip atau mendengarkan TV, ya kan, mendengarkan TV dan lain sebagainya. Nah, kemudian tangan mencari dan lain sebagainya, kaki. Ketika kita wudhu, dosanya keluar satu-satu, bersih. Rasulullah SAW sampaikan, tahruju min tahta al-fari, akan keluar dari ujung-ujung jari tangan kita dan jari kaki kita. Makanya kalau kita rajin sholat, kukunya tak boleh panjang. Ini kadang mamanya mau pula yang kayak anak-anaknya, kukunya sama dengan warnanya panjang, kemudian dikasih warna-warni kukunya, kayak marble itu ya. Ada mama itu dia lihat anak sama mamanya sama serupa dandanan, kukunya pun berbintik-bintik, dia lihat itu kan dicat-cat. Cat apa dipakai itu? Kalau tak sah sholatnya dulu. Bukunya itu yang mencacat anak sekarang itu kan, nah, boleh. Jadi kalau sudah sholat, bukunya dipotong. Bukunya dipotong. Kalau tadi dipotong, tak bisa sah sholat. Karena ada 7 fitrah yang wajib untuk dibersihkan dari badan kita. Ada 7 fitrah. Kata Rasulullah, sab'atun minal waqta, sab'atun minal fitrati. Ada 7 macam fitrah yang wajib untuk kita bersihkan. Apa itu? Yang pertama, zufrun, qat'ul adhafir, potong kuku, tak boleh panjang. Kalau laki-laki, qat'ul lihya, qat'ul asari, memotong
tak boleh. 40 hari tak boleh. Dia harus dibersihkan, dipotong, tak boleh, tidak. Itu hadis. Harus disampaikan. Qatul anak memotong. Kemudian apalagi fitrahnya menggosok gigi, bersiwak. Kalau tak ada siwak, gosok gigi. Ada berhabis makan jengkol itu mirip dia. Ngomongnya paling kuat keluar dari jengkol, betis, kotor ada. Sampai-sampai Rasulullah sampaikan begini, Bu. La taqraban al-masal, tidak. Jangan kau dekati kami ketika kalian baru makan bawang. Makan bawang aja tak boleh masuk ke masjid. Yang lain itu kebauan. Zaman Nabi tak ada jengkol, lebih juga ada. Orang Arab itu sukanya makan bawang sama daun bawang. Jadi kalau ada banyak sahabat yang begitu makan bawang, tak boleh dia masuk. Jangan masuk dulu. Bersihkan dulu bau mulut, bukan akan mengganggu dan dia lain. Apalagi kita di sini, kalau makan tak ada rendang jengkol rasanya tidak pas. Jadi harus ada rendang jengkol. Nah, begitu dia wirid sampai kita muap dia detik muap dia. Wah, buat tadi itu mulutnya. Jengkol keluar, betis semua keluar, rame mulutnya bau. Tak boleh. Jadi harus bersih. Jadi harus membersih gigi itu fitrah. Itu termasuk fitrah. Kalau laki-laki memotong rambut merapikan. Nah, sama dengan perempuan. Kemudian yang keenam ada itu menggunakan tatayub, menggunakan parfum dalam majelis. Dalam majelis ini juga kita ada wangi sedikit, tapi nggak boleh wangi yang menimbulkan fitnah. Kalau nggak ada parfum pakai bedak talak aja. Asal bedak, jangan pakai bedak dingin Bu. Kalau bedak dingin cemong-cemong nggak apa. Ya kan, bedak talak, ya kan, yang ada wangi-wangi dikit lah. Kalau paling nggak ada, pakai press-care sekarang ada yang wangi, banyak pakai press-care. Bila saya mau pakai press-care. Press-care pun ada yang wangi, saya lihat. Ada yang wangi lavender kan itu buat pakai lah. Sholat. Kenapa kok press-care? Iyalah kalau sekarang press-care, kalau dulu minyak wangi. Kalau sekarang ini kamu angin, alasannya gitu aja. Pakai press-care jadilah daripada nggak bawa sama sekali. Ikut dalam wirid majelis taklim al-hikmah, bawang dia masuk di masjid, masuk kamar. Kau mau begini, kau cuci baju dari tidak bisa. Harus bersih ya. Buat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa jam berapa? Jam 5:03 itu. Kalau berapa? Jangan kau nanti saya kata suami ibu kemarin kami bermasak dia Pak, kalau bapak pulang lama-lama wah kalau suaminya kemarin ada bapak ini lama-lama selama belum lagi ibu masak ini kan ada minggu Pak. Baik, yang kedua, apa fadilah wudu itu? Wudu itu syatrul iman. Wudu itu separuh daripada iman. Bunda-bunda ini kalau kemana-mana, kalau udah bersolek, wudhu dulu baru bersolek. Kadang-kadang dia aduh ya Allah, jadi bedakku mahal, beli itu masih hutang dari bedak. Mau wudhu lagi habislah cantikku. Jangan wudhu dulu, kemudian bersolek. Kalau sudah berwudhu, lepas risiko lah. Sudah ada loh. Saya pernah itu juga, gitu kan. Dia sudah berdandan jadi salon pesta anaknya. Akhirnya dia tak sholat dari mulai zuhur sampai asar begini. Ya, kenapa kau batal? Saya jadi make upnya 300.000. Aku bilang make upnya. Risiko lah. Ibu mau make upnya tetap bedanya ada, tapi tak sholat tak wudhu, mau yang mana? Apa betul saja. Ya kan? Kalau bedak kayak itu lihat orang. Ya, apalah kali juga sekarang orang juga nggak mau juga nggak mau. Udah. Sekarang ini alhamdulillah. Dulu orang pakai cadar, awas kalau pakai cadar. Sekarang pemerintah mengajukan, harus bercadar, tapi berbentuk masker. Sama saja. Sekarang orang banyak yang sekarang bercadar karena mengurangi biaya. Beli masker, sedikit beli masker diletak situ jatuh. Kadang-kadang anak cucu ngambil masker, ya kan? Nah, pakai cadar aja udah. Cadar kan anak garis tak mau ngambil, bagus pakai cadar. Pakai kan masalah. Sekarang orang keluar pakai cadar.
itu satrul iman? Satrul iman itu bagian daripada iman. Wudu itu bagian daripada iman. Hadis Rasulullah SAW, al-wudu satrul iman. Wudu itu adalah sebagian daripada iman. Baik. Hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu satrul iman. Walhamdulillah tamla'ani mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan Allah. Ini hadis itu, ini amalan kita. Ini amalan kita yang kita inginkan malah kali ahli ibadah kali itu ya. Puasa-puasa kemudian ibadah yang lain, tak kali kita ini soleh-soleh kali jangan itu. Ibadah kita ini pas-pasan saja. Tapi ini ada tertib dari Rasulullah, amalan dari Rasulullah. Apa itu? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan dan tidak ada. Kita ini semua akan ditimbang dengan timbangan Allah. Amalmu berapa kau perbuat waktu di dunia, dosamu berapa ditimbanglah. Begitu kalau banyak amalnya, pilihlah dia ke surga. Kalau lebih banyak dosanya dari amal baiknya, kecilan di dalam neraka. Apakah ada kesempatan masuk surga? Ada, tapi lama. Diproses dulu, cuci dulu, disongklin dulu, dibeklin, masukkan ke dalam mesin cuci, digiling dulu. Habis itu dikasih lagi pultu, diperas lagi, dijemur di terik matahari, barulah digosok. Digosok lagi baru dilipat. Habis dilipat baru dipakai. Lama proses dia. Jadi kita yang banyak dosanya ini, kita yang banyak dosanya ini, prosesnya lama. Kalau dosanya banyak direndam dulu 1 jam 3 jam, direndam supaya hilang baunya. Habis direndam diapakan lagi? Masukkan mesin cuci kalau ada mesin cuci. Kalau nggak ada dibros dia. Nggak sanggup renso beli sabun batangan, dibos dari batu batang. Masih kurang hilang lagi bau. Diapakan bu? Kasih pelorong sampai bersih. Supaya wangi kasih multu habis dijemur. Habis dijemur diapakan supaya cantik, digosok setrika, baru dipakai. Lama prosesnya. Tapi kalau ibu beli baju dari toko kira-kira, ibu cuci nggak? Jarang. Kadang kita baunya sejak cantik bau, nanti dipakai. Harus dipakai baru dicuci. Karena bajunya sudah dalam plastik, jarang kita mau mencucinya ini. Kalau juga yang mencucinya, takut pakaian itu berdebu dan ada najisnya. Tapi jarang. Biasanya orang yang beli pakaian di toko dan kemudian tokonya rapi dalam bungkusan itu biasanya langsung dipakai. Apalagi kalau di undangan langsung dipakai baju, karena baju baru. Nah, tapi kalau baju itu kotor, direndam lagi dan lain sebagainya. Itulah proses kita lagi di akhirat juga. Lama proses kita ini. Nah, cuma yang dimuliakan Allah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu mengisi antara langit dan bumi. Pahalanya ketika seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, apa yang ia dapat dari Allah itu memenuhi langit dan bumi pahala. Langit dan bumi pahala bukan sikit banyak. Bukan 2, 3, 4, tidak, memenuhi langit dan bumi. Kalau tadi ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan Allah. Kemudian ucapan alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi, penuh diisi oleh pahala. Jadi jangan kita sepele dengan berzikir. Kita di rumah berzikir, sambil jalan berzikir. Ya kan? Zikir itu tak harus ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak harus pakai tasbih kamu. Dalam hati aja. Subhanallah, duduk, subhanallah. Dalam hati saja. Ya, tak perlu pakai tasbih tidak, tak perlu pakai cuma tidak, tak perlu keluarkan buat tidak, dalam hati saja. Dalam hati saja. Memperbanyak zikir. Baik. Kemudian wassalatu
orang yang sholatnya setahun 2 kali. Apa itu setahun 2 kali? Sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Orang yang rajin sholat, wajahnya itu bersinar dia, bercahaya dia. Ada cahaya dari wajahnya. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah sholat, mukanya itu buram, suram. Walaupun dia nampak gagah, tapi kalau muka tak ada cahaya. Selalu kita bilang itu, tak bercahaya muka kau ini. Jarang sholat, selalu bilang itu ya. Selalu mudah kita selalu bilang itu. Muka kau ini bercahaya, kau tidak cuma untuk ya. Muka kau nampaknya sudah kali muka kau ini. Tapi jarang dia berwudu dan jarang dia sholat. Baik, as-sholatu nurun. Was-shodaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Penjelas. Sedekah itu nanti menjelaskan diri kita. Ketika datang malaikat menanyakan tentang diri kita, sedekah itu akan menjawab, ya malaikat, jangan. Dia sudah bersedekah waktu hidupnya di dunia. Banyak pertanyaan kita yang dijawab oleh ibadah sedekah kita. Jadi jangan pernah sepilih kita dengan ibadah sedekah. Ibadah sedekah itu akan menjadi burhan. Apa itu burhan? Akan menjadi saksi kita nanti, penolong kita nanti, menjelaskan tentang siapa kita nanti di akhirat kelak. Tetapi yang dimuliakan Allah. Kemudian wasabru diakun, kata Rasulullah. Sabar itu cahaya putih. Sabar itu susah. Sabar itu tidak segampang mengucapkannya. Tapi orang yang mampu sabar, maka dia akan mendapatkan cahaya dari kesabaran itu. Makanya Rasulullah sampaikan, as-sabru diakun. Sabar itu permata. Sabar itu emas. Sama seperti diam itu emas. Kita harus banyak bersabar. Nah, dalam kondisi COVID kayak ini kita harus banyak bersabar. Suami kita mungkin kerjanya nggak seperti dulu 2 tahun belakangan ini pendapatannya, kita mesti banyak bersabar. Ya Bu ya, anak-anak kita anak sekolah banyak kali HP-nya makan paket, kita juga harus sabar. Semuanya harus sabar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apabila kalian ingin tangguh menghadapi ujian dari Allah, kuncinya hanya ada 2. Kalau kita ingin tangguh menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada diri kita, kuncinya hanya ada 2. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Surah Al-Baqarah ayat 38. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Sabar saja tidak cukup kalau kita tidak salat. Kalau sudah sabar, maka berlindunglah dan minta pertolongan kepada Allah. Sabar dan salat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutkan lagi hadisnya supaya kita paham sedikit. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka. Quran Yasin yang Bunda baca, kemudian Quran yang Bunda baca habis maghrib, Yasin yang dibaca setiap Jumat atau setiap hari Minggu, itu akan menjadi hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu adalah sebagai penolong kita nanti di akhirat. Penolong kita nanti.